Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian hadis Riyadhus Shalihin, di mana kita sudah memasuki babus sabar dan kita akan melanjutkan hadis yang ke-25 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Qala wa an Abi Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari. Wa an Abi Malik al-Harith, ban ceritaki dari Abu Malik, diriwayatkan dari Abu Malik, nama Abu Malik al-Harith ibn Asim. Beliau adalah Harith ibn Asim al-Ash'ari. Nyatana Harith ibn Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga beliau mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Radhiyamu keridhaan Allah basal Allah anhu dari Abu Malik. Jadi Abu Malik ini adalah salah satu sahabat Nabi yang datangnya dari kabilah Ash'ar di Yaman. Beliau berkata, qala, ada Abu Malik menukil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, ada Abu Basrah kuste kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Jadi tindakan bersuci itu adalah separuh keimanan seseorang. At-tuhuru tining kelakuan anu ciaki. Syatrul imani panika separonah keimanan. Apa maksudnya ini? Maksud tindakan bersuci berupa wudu, berupa mandi besar, tayammum dan yang lainnya. Tindakan-tindakan yang dilakukan seorang hamba untuk bersuci, maka semuanya itu tergolong dalam separuh keimanan. Apa maksudnya tergolong dalam separuh keimanan? Kata Ibnu Allan, pahala seseorang yang bersuci, pahala orang yang berwudu, pahala orang yang mandi besar, itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pahala tersebut sampai ke pahala keimanan, tapi separuhnya. Saking banyaknya pahala seorang yang bersuci itu oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan sampai separuh pahala keimanan, atau pahala separuh keimanan. Ya, betul seperti itu. Jadi hadis ini sebagai pengingat bagi kita bahwasanya pahala orang yang bersuci itu sangatlah tinggi sekali, bahkan oleh Allah dilipat gandakan sampai pahala separuh keimanan, di mana pahala iman seseorang itu sangatlah tinggi. Walhamdulillahi tamla'u, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan kalimat alhamdulillah, pujian menggunakan alhamdulillah, tamla'ul mizan, itu akan mengisi mizan kelak di hari kiamat. Walhamdulillah bantining kalimat alhamdulillah, pujian ngangkui alhamdulillah, tamla'u panika amusaih panapaya alhamdulillah al mizan dak katempengan. Jadi menggunakan pujian atau kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah, maka itu ada keistimewaannya, ada kekhususannya, yaitu kalimat tersebut akan mengisi timbangan kita kelak di akhirat, di mana seorang yang ingin timbangannya berat, timbangan kebaikannya berat, maka perbanyaklah membaca alhamdulillah, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ini kata sebagian para ulama
termasuk sigot-sigot pujian pada Allah Subhanahu wa taala yang paling afdal. Bisa orang memuji Allah Subhanahu wa taala menggunakan nahmadullah, menggunakan hamdan lillah, tapi yang lebih baik dan yang lebih afdal oleh yang dikatakan oleh sebagian para ulama itu alhamdulillah. Oleh karenanya Al-Quranul Karim dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Dan alhamdulillah, pujian Allah dengan alhamdulillah itu akan mengisi timbangan kita kelak di akhirat. Barang siapa yang ingin timbangannya berat dengan kebaikan, maka perbanyak juga menggunakan lafaz alhamdulillah sebagai bentuk pujian kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Wa subhanallah walhamdulillah bantining lafaz subhanallah, baca tasbih pada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz subhanallah. Walhamdulillah, dan juga bertahmid dengan mengucapkan alhamdulillah. Tamla'ani panika bekal amusaeh panapa keduana subhanallah walhamdulillah. Au tamla atau amusaeh panapa kalimat kenika mada kabareng bainas samawati sebeda antara langit, banyak-banyak langit, wal ardah dan bumi. Jadi kata beliau, berzikir menggunakan subhanallah, baca tasbih pada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz subhanallah walhamdulillah, pahalanya akan mengisi antara langit dan bumi. Jadi kalau misalkan pahala itu dijasadkan, dibentuk oleh Allah sebagai jasad, niscaya jasad dari pahala subhanallah walhamdulillah itu kalau kita taruh di antara langit dan bumi, maka antara langit dan bumi akan terpenuhi dengan pahala-pahala tersebut. Ini saking banyaknya pahala subhanallah walhamdulillah. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, kata Nabi di hadis-hadis yang lain. Dua kalimat itu ringan kalau diucapkan, tapi kelak di mizan, di timbangan akan menjadi berat. Apa dua kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka rajin-rajinlah orang muslim untuk mencari bahan yang berat kelak untuk ditaruh di mizan, sehingga mizan kita kelak menjadi berat dengan perlakuan-perlakuan yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang baik, atau zikir-zikir dan sholawat-sholawat. Juga di sini ada bekal bagi kita, yaitu subhanallah walhamdulillah. Tamla'u ma bainas samawati wal ardah. Wassalatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Apa maksudnya salat itu cahaya? Wassalatu bentini salat, nurun panika cahaya. Apa maksud dari salat itu menjadi cahaya? Dalam artian, kata sebagian para ulama, kalau orang itu rajin salat, maka mukanya kelak akan menjadi bersinar dengan cahaya salat. Dan juga ada yang mengatakan bahwasanya salat ini adalah cahaya, dalam artian salat ini akan menjadi cahaya bagi seorang muslim, sehingga seorang muslim dari kegelapan akan melihat mana hak dan mana yang batil. Sehingga ini sangat cocok dengan kalimat innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Salat akan menjaga seorang muslim dari perbuatan keji dan dari perbuatan yang mungkar. Orang rajin salat, maka
juga akan menjauhkan dia dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Tapi kalau orang sering sholat tapi masih banyak maksiat, berarti sholat yang ia laksanakan mungkin tidak sesuai dengan harapan atau yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sholat itu dilaksanakan dengan sebagaimana hakikatnya, dengan tujuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipenuhi dengan kekhusyuan, maka niscaya semua itu akan menjadikan penghalang bagi seorang muslim dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Was-sadaqatu burhanun. Was-sadaqah itu bisa menjadi burhan, bisa menjadi hujjah atau dalil. Was-sadaqatu bantini sadaqah burhanun paneka burhan, hujjah, dalil. Apa maksudnya? Sedekah itu akan menjadi burhan, menjadi dalil bagi kita. Berarti kalau orang itu bersedekah, maka itu menjadi dalil bahwasanya di dalam hatinya ada iman. Karena dengan iman dia ingin pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia bersedekah. Maka perbuatan itu, bersedekah, merupakan dalil akan kebersihan hatinya, akan keimanan hatinya. Dan juga ada yang mengatakan bahwasanya sedekah ini akan menjadi hujjah. Menjadi hujjah atas apa? Atas kecintaan ia pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan pada Rasulnya. Kenapa? Karena dia lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya ketimbang uang atau harta yang dia sedekahkan. Berarti kalau dia sedekah, dia rajin sedekah, rajin memberi terhadap orang lain, berarti dia lebih mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya ketimbang uang atau harta yang dia sedekahkan. Dia lebih memilih Allah dan Rasulnya. Dia lebih mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ketimbang dia menahan uang untuk dirinya sendiri. Maka as-sadaqatu burhan, sedekah akan menjadi dalil, burhan akan kecintaan ia pada Allah dan Rasulnya. Kemudian was-sabru diya, dan kesabaran seseorang. Dan kita di sini membaca hadis-hadis yang menunjukkan akan kesabaran, di mana kita di sini ada pada hadis yang pertama di kitab Riyadhus Shalihin yang menjelaskan akan kesabaran. Was-sabru diya, dan kata Nabi SAW, was-sabru banting sabar, kesabaran diyaun panika cahaya. Jadi kesabaran ini merupakan tanda bahwasanya hati seseorang itu bersinar. Hati seseorang itu dipenuhi dengan hikmah, dipenuhi dengan cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud sabar di sini? Ya, sabar secara keseluruhan. Sabar akan taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena macam dari sabar itu banyak macamnya. Yang pertama, sabru ala ta'ah. Sabar akan melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya adalah taat. Sabar melakukan ibadah, sabar untuk puasa, sabar sholat 5 waktu, sabar sholat sunnah, dan itu dilakukan dengan penuh kesabaran. Dan itu juga arti dari sabar. Kalau orang melakukan semuanya dengan penuh kesabaran, niscaya akan menjadi cahaya baginya dan cahaya pada hatinya, dan akan diberi cahaya yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, sabar taat, sabar melaksanakan ibadah. Yang kedua, sabar menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar menahan diri untuk tidak mengerjakan dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suruh jangan minum khamr, disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak berzina. Kalau kita meninggalkan semua itu dengan penuh kesabaran, niscaya kita akan diberikan pahala dan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cahaya bagi kita dan cahaya pada qalbu kita.
Makanya dikatakan di sini as-sabru diya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Nasallallahu al-'afwa wal 'afiyah. Wal Qur'anu bantining Qur'an hujjah panika tadi hujjah lakah manfaat kasampian au 'alaika atau mudarat kasampian. Jadi Al-Qur'an itu bisa jadi hujjah yang menjadikan manfaat bagimu, dan Qur'an bisa saja menjadi sebaliknya, bisa menjadi mudarat dan bahaya bagimu sendiri. Kapan hujjah bisa menjadi manfaat bagimu? Apabila semua yang diperintahkan oleh Al-Quran, semua yang diperintahkan oleh Al-Quran itu dituruti, dipenuhi, dan semua yang dilarang oleh Al-Quran itu dijauhi, maka ketika itu Quran akan menjadi manfaat bagimu. Tapi sebaliknya, apabila Quran yang menyuruhmu lalu kamu langgar perintah-perintah Al-Quran, apa yang disuruh untuk menjauhi oleh Al-Quran lalu kamu laksanakan, itu berarti kamu tidak melakukan dan tidak memenuhi permintaan dari Al-Quran, sehingga Quran akan menjadi mudarat bagimu sendiri. Itulah Al-Quran. Jadi hati-hati dengan Al-Quran. Banyak orang yang penghafal Quran tapi wal Qur'anu yal'anu, Quran sendiri itu yang melaknat. Maka hendaklah orang itu hati-hati dengan Al-Quran. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubikuha. Fakullun nasi, maka tining sapan-sapan orang yaghdu panika mangkat pagi, ya mayudud mangkat pagi dalam mencari kemaslahatan bagi dirinya sendiri. Faba'i'un, maka panika jual nafsahu da kaabenti bin orang, famu'tiquha, maka merdekaki pasal orang hada kaya nafsahu au mubikuha, atau angancor pasal orang hada kaya nafsahu. Rawa nyeritaki udah hadis Muslimun pasal Imam Muslim. Jadi kata beliau, kata hadis Nabi SAW, maka setiap orang itu menjual dirinya. Menjual dirinya untuk siapa? Bisa menjual dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan diri apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi mu'tiquha, akan menjadi orang yang membebaskan dirinya sendiri, membebaskan dari api neraka, membebaskan dari azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu menjual dirinya untuk setan, maka otomatis orang tersebut akan mubikuha, orang tersebut akan menghancurkan dirinya sendiri, dihancurkan di dalam api neraka. Maka kita punya dua bagian. Ada yang menjual diri kita untuk Allah, dan ada yang menjual diri kita untuk setan. Maka semoga kita termasuk orang yang menjual diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.